Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas Malam C akan mempresentasikan tentang higienis sanitasi pangan dengan susunan kelompok. Yang pertama ada Bambang Surantoko, yang kedua ada Hidayatur Rahman, yang ketiga saya sendiri Tatang Suherman. Yang pertama, higien. Apa itu higien? Higien adalah upaya kesehatan dalam cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya. Misalnya, yang pertama mencuci tangan untuk melindungi kebersihan tangan. Yang kedua mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring. Artinya di sini adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara atau melindungi langsung subjeknya. Kemudian sanitasi. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Misal yang pertama menyediakan air bersih untuk cuci tangan. Yang kedua menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah, dan lain-lain. Dasar penyelenggaraan higien sanitasi pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 70. Yang pertama, sanitasi pangan dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan. Pasal 71. Yang pertama, setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan resiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi maupun dari perseorangan, sehingga keamanan pangan terjamin. Yang kedua, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi, menjamin keamanan pangan atau keselamatan manusia. Bab 2. Keamanan pangan. Bagian pertama, sanitasi pasal 2. 1. Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai panganan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi. Persyaratan sanitasi diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, yang meliputi antara lain sarana dan atau prasarana, penyelenggaraan kegiatan dan orang perorangan, pemenuhan standar sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik meliputi cara budidaya yang baik, cara produksi pangan segar yang baik, cara produksi pengolahan yang baik, cara distribusi pangan yang baik, cara retail pangan yang baik, dan cara produksi pangan siap saji. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 163 Ayat 13, lingkungan sehat berarti bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan antara lain limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar pengion dan non-pengion, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi. Tujuannya adalah terlaksananya pengolahan higienis sanitasi pangan di seluruh tempat pengolahan makanan, terlaksananya pengendalian faktor risiko penyakit bawaan pangan dan kejadian luar biasa keracunan pangan di seluruh sasaran tempat pengolahan makanan, terlaksananya surveillance epidemiologi faktor risiko penyakit bawaan pangan di seluruh tempat pengolahan pangan. Sasaran. Nah, di sini ada TPM. TPM dibagi menjadi kantin, sentra makanan jajanan, rumah tangga sekolah, makanan jajanan, dam, rumah makan, restoran, desa boga. Titik pengolahan pangan. Kualitas pangan, orang, tempat, peralatan, dan proses memenuhi prinsip higienis sanitasi, tersedianya TPM yang baik higienis sanitasi, meminimalisasi keracunan panganan.
Selanjutnya adalah permasalahan pangan. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan pangan dan akan kami jelaskan satu persatu baik permasalahannya. Permasalahan yang pertama adalah higien sanitasi tempat pengelolaan makanan. Dalam gambar ini kita bisa lihat kondisi tempat pengolahan makanan dan tempat mengolah makanan kondisinya terbuka. Gambar selanjutnya adalah tempat pengelolaan makanan untuk skup yang banyak. Contohnya pengolahan makanan tempat jamaah haji. Kondisinya terbuka dan juga tempat penjualan makanan saji yang terbuka. Selanjutnya adalah tempat penjualan makanan atau tempat penjualan jajanan-jajanan. Kesemuanya itu kondisinya terbuka dan berpotensi terkontaminasinya dari zat-zat lain yang berbahaya. Permasalahan pangan yang kedua adalah pencemaran makanan. Pencemaran makanan bisa diakibatkan karena mikroba, kimia, fisik, dan penyalahgunaan bahan berbahaya. Contohnya adalah zat perwarna makanan, zat pengawet makanan, dan penggunaan pestisida yang tidak aman. Permasalahan pangan yang ketiga adalah perlakuan peralatan pengolahan makanan. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, tempat bahan makanan ditempatkan di tempat seadanya. Tempat mencuci peralatan makanan bercampur dengan material lain. Cara mencuci peralatan makanan dengan tidak benar. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana dengan makanannya? Bersihkah? Permasalahan pangan yang keempat adalah penjamah makanan. Contohnya adalah para pekerja langsung bersentuhan dengan bahan makanan. Ada juga dalam gambar ini adalah pekerja yang merokok. Saat bekerja tidak menggunakan baju. Selanjutnya, tangan tidak dibersihkan saat mengolah makanan. Sesudah memegang uang, langsung mengolah makanan. Yang jadi pertanyaan, sehatkah atau amankah makanan tersebut? Dalam presentasi ini kita tampilkan contoh kondisi yang baik saat pengolahan makanan, yaitu area memasak bersih dan di ruang tertutup. Pekerja menggunakan perlengkapan dan uniform dengan benar. Permasalahan pangan yang kelima adalah pencemaran atau keracunan pangan. Hal ini bisa terjadi karena pemakaian pestisida tumbuhan yang berlebihan atau penggunaan zat kimia yang dicampur dalam makanan. Dari analisa dari survei yang dilakukan di lapangan, fakta yang sering kita jumpai adalah perilaku penjamah pengolah makanan adalah sebagai berikut. 60% tidak melakukan cuci tangan sesudah memegang uang. 33% tidak cuci tangan setelah membuang kotoran di hidung. 33% menggunakan perhiasan pada saat mengolah makanan. 75% tidak memakai pakaian kerja. 92% tidak memakai celemek. 67% tidak menggunakan tutup kepala. Tempat sampah 100% tidak tertutup. 2. Tempat penyimpanan
bahan pangan, 25% tidak bersih dan tidak terpelihara, 34% tidak bebas dari serangga dan tikus, 42% tidak bebas dari debu. 3. Sarana pencucian, peralatan dan penanganan air limbah tidak memadai. Yang selanjutnya adalah 63% penjamah atau pengolah makanan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala tiap 6 bulan sekali. Higienis sanitasi pangan adalah pengendalian terhadap faktor pangan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Di sini kita sampaikan 6 prinsip higien sanitasi pangan, yaitu 1. Pemilihan bahan, 2. Penyimpanan bahan, 3. Pengolahan bahan, 4. Penyimpanan makanan matang, 5. Pengangkutan, dan 6. Penyajian. Demikianlah penjelasan yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.